aku diajak kolaborasi untuk terlibat di salah satu lagu dari Pendara di album terbarunya. Nanti akan ada di pentas Rubik juga. Kita akan bawakan itu di pentas Rubik. Terus awalnya itu inget banget, jadi kayak waktu itu sempet ada kayak karya wisata gitu dari sekolah. Terus habis itu aku lagi sekamar dengan teman-teman semua. Terus kita lagi, seingatku waktu itu kita lagi main, ya lagi ngobrol aja gitu di kamar. Terus tiba-tiba di televisi hotel tuh muncul ada iklan The Voice Kids gitu. Terus kayak, iklan apa nih? Terus kayak ada audisi Jakarta, Medan, mana gitu. Terus aku iseng aja bilang ke teman-teman kayak seru juga ya kalau gue ikut gitu. Terus kata teman-teman, ya ikut aja. Pulang dari karya wisata itu ke rumah langsung bilang mama untuk kayak kita coba ikut audisi di Jakarta ya gitu. Akhirnya ikut deh. Didukung. Awalnya ikut The Voice Kids sebenarnya selalu didukung, tapi namanya orang tua gitu, papa ya pasti nanya kayak kenapa musik? Kenapa kok berbeda banget dulu kayaknya kalau ngomong tuh nggak bilang jadi penyanyi gitu, bilangnya selalu jadi ya kuliahnya ya dokter atau ambil hukum atau apa gitu. Tiba-tiba di momen itu bilang papa untuk kayak mau musik, papa juga jadi bertanya-tanya kenapa musik gitu. Tapi selepas itu didukung terus. Sempet ada sebulan sebenarnya instrumen pertama aku tuh keyboard gitu. Waktu itu di rumah ada satu keyboard dibeliin papa, terus kayak dilesin 3 bulan, terus aku ngerasa kayak bosen kalau les tuh. Akhirnya ya dari situ ngulik sendiri aja, dan udah ada YouTube juga, jadi banyak belajar ngulik aja di YouTube gimana. Sebenarnya dari 2016 ada kesempatan ikut ajang nyanyi itu. Selepas itu memang semakin terbentuk keinginan untuk pengen hidup jadi penyanyi, jadi penulis lagu gitu. Terus di 2020, mundur dikit. Di 2016 itu aku kali pertama ketemu Kak Tulus. Karena dia jadi coach gitu di acara itu. Terus dari 2016 menuju 2020 itu aku tetap kontakan sama Kak Tulus. Kita isi waktu luang itu dengan nulis lagu, tapi kontaknya juga nggak intens. Baru di 2020 saat benar-benar pandemi, kita malah intens nulis lagu bareng, dan di akhir 2020 makanya kita bisa rilis Kota. Jadi sebenarnya nggak semuanya benar-benar tahu-tahu ngalir, tahu-tahu ada gitu. Dan di 2020 bisa rilis Kota, aku pun cukup kaget dan super senang banget akhirnya bisa masih bermusik sampai sekarang. Banyak ya. Mungkin tapi lebih ke diri sendiri sih. Jadi kayak lawan rasa takut, lawan ragu. Dua itu sih, rasa takut dan ragu. Sebenarnya takutnya adalah mungkin aku kayaknya orang yang emang cukup banyak takut dan ragu-ragu aja. Kayak sesederhana 3 jam ke depan akan ada apa tuh di kepala suka kayak ada apa ya, nanti makan apa ya, nanti kemana, nanti apa, nanti mesti ada apa, terus apa semuanya selalu cukup banyak bertanya-tanya aja di kepala gitu. Terus karena kan harapannya semenjak mulai dari 2016 ada kesempatan ikut ajang nyanyi, 2020 didukung juga sama semesta bisa punya lagu sampai sekarang bermusik. Harapannya sih sekarang bisa terus bermusik sampai tua, sampai nenek-nenek gitu. Berarti yakin ya sampai akhir akan berkarir di industri musik? Yakin belum tahu, tapi keinginannya besar. Oke. Oh,
Malah aku orangnya kurang well planned. Oke. Aku cukup kayak justru PR ku aku ngerasanya aku tuh banyak nunda-nunda, banyak mikir, banyak nanya, tapi jadi banyak nunda itu sih. Itu cukup jadi PR besar selama berkarir juga. Ini ada beberapa orang yang juga mempertanyakan hal yang sama, kenapa tanggal 28, tapi sebenarnya nggak ada alasan khusus cuy. Jadi waktu itu rilis lagu pertama tanggal 28 supaya lebih keinget aja sih. Akhirnya kayak ya udah deh tanggal 28 aja, 28 lagi gitu. Itu benar, itu juga. Jadi kenapa Rubik? Karena 10 lagu yang aku tulis dan beberapa diantaranya juga aku tulis bareng Katulus. 10 lagu itu aku ngerasanya ditulis dan lahir dari pergesekan dan perputaran yang aku rasain hari-hari. Jadi kayak hal-hal kecil yang terjadi di sekitarku tiap harinya gitu. Misal dari lagu Berisik itu sesederhana terinspirasi dari seekor kucing namanya Marni, kucingnya Katulus. Jadi waktu itu kita sempat, aku Katulus sama Katior duduk di satu ruangan, terus kita ketawa gede banget sampai aku ngerasa kayak lagi ketawa berisik banget gitu. Tiba-tiba ada Marni lewat dengan cantik, dengan dengan anggun, dengan hening aja. Terus kayak pas ngeliat Marni lewat hening gitu aku kayak kita berisik banget ya gitu. Terus akhirnya lahirlah Berisik. Terus Tanya juga karena di masa pandemi aku banyak bertanya-tanya. Terus semakin kerasa, semakin kekumpul, ternyata 10 lagu yang udah jadi tuh sebenarnya terinspirasi dari hal-hal kecil yang ada di sekitarku aja gitu. Terus aku kayak akhirnya ngerasa apa ya nama albumnya. Akhirnya aku tulis satu lagu yang judulnya Rubik ini. Karena aku ngerasa diriku kayak, kok aku kayak Rubik ya gitu. Kayak banyak diputar-putar, banyak ngerasain pergesekan gitu. Tapi ya tetap bisa warna-warni, kelihatan ketawa aja luarnya gitu. Dan aku ngerasa satu lagu yang judulnya Rubik itu bisa merangkum semua pesan yang aku coba sampaikan lewat 9 lagu lainnya. Makanya namanya Rubik. Definisi rumah menurutku apapun, bisa tempat, bisa orang, bisa apapun yang kita ingat pertama kali kalau kita lagi capek banget. Itu rumah. Terpengaruh mungkin secara nggak sadar, pasti iya ya, karena siapapun yang sedang dekat dengan siapapun pasti gaya bicara sehari-hari atau cara sudut pandang memandang suatu hal itu pasti secara tidak sadar pasti ada miripnya gitu. Aku juga cukup kaget ternyata aku nyaman untuk berkarya bareng Katulus gitu, karena dari awal ketemu di 2016, aku 14 tahun, terus beliau udah cukup dewasa gitu, terus kita dapat kesempatan lagi ketemu di tahun 2020 untuk nulis lagu bareng sampai hari ini. Juga kadang aku masih bertanya-tanya, lucu juga ya kita umurnya jauh, tapi kayak sesederhana lewat kata-kata atau melodi, atau kita duduk di satu ruangan dengan gitar dan kita tiba-tiba nulis lagu tuh kayak nyaman dan seru aja sih. Tadinya yang 2 kata itu ingin coba diusahakan juga untuk 1 kata. Cuma kayaknya agak terlalu maksa, jadi ya pakai yang penting menggambarkan lagunya aja. Kenapa 1 kata? Aku nggak ada alasannya sih sebenarnya. Mau coba buat alasan yang menarik sebenarnya nggak ada alasannya sih. Tetap kayak yang penting judulnya menggambarkan lagunya aja gitu. Bedanya semoga sih dengan
aku yang sudah beberapa waktu ini mengalami pergesekan dan perputaran baru, ada suasana yang berbeda juga. Sebenarnya ada satu kejutan. Ya. Jadi nanti aku di tahun ini baru dapat kesempatan kolaborasi juga bareng, aku diajak kolaborasi untuk terlibat di salah satu lagu dari Pendara di album terbarunya, judul Pendara. Iya benar. Ada apa kah? Nah, dia pernah kesini juga. Oke. Ya, betul. Kak Junet, Kak Desi, dan Kak Iqbal dari Pendara. Aku terlibat di salah satu lagunya yang judulnya Bermekaran dan Mewangi. Nanti akan ada di pentas Rubik juga. Kita akan bawakan itu di pentas Rubik. Terus ada kejutan-kejutan lainnya deh. Karena seru dan akan menyenangkan, dan ini kali pertama juga untuk aku buat satu pertunjukan yang dimana teman-teman yang hadir nanti tuh berdiri. Oh berdiri? Iya, karena biasanya 2 pertunjukan sebelumnya tuh ada kursinya. Oh iya. Terus kayak ini menyenangkan untuk aku aja, tapi semoga menyenangkan untuk yang datang juga gitu. Harapannya sih di pentas Rubik. Kenapa namanya juga pentas Rubik? Karena aku akan bawakan lagu-lagu dari album Rubik dan bisa lebih, suasananya tuh lebih pesta, lebih perayaan, lebih joget. Teman-teman yang berdiri juga bisa lebih bergerak, lebih bebas gitu, lebih seru. Dengerinnya sebenarnya macem-macem ya, karena sebenarnya musik-musik yang masih melekat banget sampai hari ini tuh musik-musik yang didengar di rumah dari orang-orang rumah sedari kecil sih. Terus lumayan campur-campur karena papa sama mama misal dengernya Bee Gees, itu cukup melekat. Kakak tiba-tiba suka Avenged Sevenfold, aku juga suka. Terus kakak yang pertama cukup banyak denger lagu-lagu Jepang, terus banyak juga lagu-lagu dari Guitar Hero, terus kayak game-game dulu di PS2 yang cukup melekat sampai hari ini. Jadi campur-campur sebenarnya. Tapi nggak ada musisi yang spesifik, suka banget tuh sebenarnya. Kalau sekarang sebenarnya banyak banget, tapi kalau sekarang yang sedang kepikiran, mungkin aku lagi dengerin All City sih. Tapi aku hari dia datang ke sini dan aku nggak nonton, itu salah satu patah hati terbesarku sih. Yang aku harapkan saat nanti teman-teman datang ke pentas Rubik itu bahagia, hatinya senang dan lega, karena harapanku pentas Rubik bisa jadi tempat-tempat untuk perayaan dan bersenang-senang aja. Karena kenapa akhirnya juga buat pentas Rubik itu bersamaan dengan juga aku dan semua yang terlibat di album merayakan 4 tahun karir bermusikku dan juga 2 tahun sejak kali pertama rilis album Rubik. Jadi kayak harapannya suasananya merayakan, bahagia, yang datang semua happy, joget, senang. Lagu-lagu baru di pentas Rubik belum. Cuman sekarang di tahun-tahun ini itu udah mulai masuk studio lagi, mulai tulis-tulis lagi, mulai ulik-ulik bank lagu di HP lagi, di voice note, mulai dirangkai lagi, mulai dirasa lagi untuk mungkin buat album selanjutnya. Mungkin Vina Panduwinata. Yang kedua, lama yang mikirnya kok jadi serius banget nih mikirnya.
Itu juga Vina kayaknya karena mama seringnya cewek. Betul. Oke. Yang kedua duo sih, boleh. Endah Endresa. Oke. Takut banget. Pikiran itu sih pasti pernah, nggak tahu ya, tapi dugaanku kayaknya pemikiran itu pernah aja lewat di kepala siapapun. Tapi tentu aku juga kalau dipikirin lagi kayaknya aku juga belum tentu bisa bawain seoke itu gitu. Cuman kalau menjawab pertanyaan itu, satu lagu yang rasanya kayak harusnya kenapa aku nggak bisa nulis ini gitu. Itu lagu Vina Panduwinata sih, karena aku suka banget. Judulnya Burung Camar Tinggi Melayang, kayak liriknya tuh lembut, terus nggak yang juga susah dicerna gitu. Tapi kalau lagi dengerinnya sendiri, lagu itu sedih banget. Kenapa ya? Bagus banget lagu itu, bagus banget. Nah ya. Seandainya tidak jadi musisi, mungkin jadi dokter hewan. Iya, mungkin. Ya, Matt.